Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus menolong, memberkati kita dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami mau membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah patokan hidup kami, adalah makanan rohani kami bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 firman Allah berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai menang dalam menghadapi pencobaan. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita menang dalam menghadapi pencobaan. Kita tidak boleh kalah dalam menghadapi pencobaan, apapun pencobaan itu. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menang dalam menghadapi pencobaan. Sebagai umat Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Allah supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan. Kita harus berbuat apa? Kita harus melakukan apa supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan? Kalau kita putus asa, kalau kita tawar hati, kalau kita kecewa, kalau kita frustasi dengan pencobaan yang ada, itu tanda bahwa kita kalah dalam menghadapi pencobaan. Tetapi sekalipun kita ada dalam pencobaan yang luar biasa, kita ada pada pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan, yang menjadi momok dalam hidup kita, tapi kita biasa saja. Kita tidak putus asa, kita tidak kecewa. Itu tandanya bahwa kita menang dalam menghadapi pencobaan. Sekalipun kita dihantui oleh suatu momok yang menakutkan, tapi sebagai umat kita tidak takut menghadapi itu. Itu tandanya bahwa kita menang dalam menghadapi pencobaan. Setidaknya ada 3 cara yang saya jumpai dari 1 Korintus 10 ayat 13 supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama, kita harus melihat pencobaan itu sebagai hal yang biasa. Dalam ayat 13 bagian A, pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan biasa. Artinya bahwa ini bukan pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Ini bukan pencobaan-pencobaan yang orang-orang tertentu saja alami. Semua manusia yang ada di kolong langit ini selagi dia masih hidup pasti mengalami apa yang namanya pencobaan. Walaupun mungkin berbeda-beda. Jadi jangan melihat pencobaan itu sebagai hal yang menakutkan, yang menjadi momok. Tapi kita harus melihat itu sebagai hal yang biasa. Yang pasti saudara dan saya akan alami selagi kita hidup. Di sisi yang lain pencobaan itu biasa karena apa? Tidak mungkin kita bisa naik level dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi kalau kita tidak mengalami apa yang namanya pencobaan, apa yang namanya ujian itu. Ujian itu dibutuhkan, diperlukan untuk menilai, melihat sejauh mana kualitas kehidupan kita. Jadi, hal yang pertama dalam menghadapi pencobaan, supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan, yang pertama kita harus melihat pencobaan itu sebagai hal yang biasa. Kita harus melihat pandemi COVID-19 sebagai hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Selagi kita hidup pasti kita akan mengalami itu, kecuali kalau kita sudah mengalami kematian.
Sehingga boleh dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu bagian dari kehidupan. Tidak ada pencobaan itu bagian dari kematian. Jadi hal yang pertama supaya menang dalam menghadapi pencobaan, kita harus melihat pencobaan itu sebagai hal yang biasa. Yang kedua, supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan, kita harus melihat pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dalam ayat 13 bagian B, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Hal yang kedua, kita harus melihat pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita manusia. Kalau itu tidak melebihi kekuatan kita, berarti kita punya potensi untuk menang. Tergantung dari kita. Kecuali kalau pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan berkata, Allah itu setia. Dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, melampaui kemampuan kita. Jadi yang kedua, supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan, kita harus melihat bahwa pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau itu tidak pernah melebihi kekuatan kita, berarti kita bisa menang. Jangan kalah dalam menghadapi pencobaan seberat apapun, sesulit apapun, sesukar apapun. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan. Menang dalam menghadapi pencobaan, kita tidak putus asa. Kita tidak kecewa, kita tidak frustasi, kita tidak dihantui ketakutan. Meskipun kita masih ada dalam pandemi COVID-19, tapi kita melihat bahwa ini tidak pernah melebihi kekuatan kita manusia. Sehingga kalau itu tidak melampaui kekuatan kita manusia, berarti kita punya kemampuan untuk mengalahkan pencobaan itu. Kita punya kemampuan untuk menang dalam menghadapi pencobaan itu. Itu hal yang kedua, supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dalam ayat 13 bagian terakhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia di sini maksudnya Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi hal yang ketiga, supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Betapapun beratnya pencobaan yang kita alami, betapapun sulitnya kehidupan kita, betapapun kita ada pada pandemi COVID-19, kita harus percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pada waktunya dan pada saatnya Tuhan akan memulihkan kita. Pada waktunya sesuai dengan kairos Tuhan, Tuhan akan menghancurkan, melenyapkan virus ini, sehingga boleh memulihkan kehidupan kita, memulihkan ekonomi, memulihkan sosial, politik, budaya di dalam bangsa dan negara kita. Kita harus percaya. Jadi hal yang ketiga supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan, harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Kalau Dia izinkan, saya percaya Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Dia izinkan, berarti pada waktunya dan pada saatnya Dia juga akan menghilangkannya. Kalau Dia mengizinkan kita ada pada pandemi COVID-19, Dia juga akan bertanggung jawab pada waktunya dan pada saatnya. Dia akan memberikan jalan keluar. Ini yang harus kita percayai sebagai umat yang menolong kita supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan. Tanpa ada kepercayaan bahwa Tuhan akan memberi kita jalan keluar, itu yang membuat kita bisa kalah dalam menghadapi pencobaan. Karena itu mari kita belajar untuk kita percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami menang dalam menghadapi pencobaan. Adalah kerinduan Tuhan, adalah maunya Tuhan sebagai umat supaya kami menang dalam menghadapi pencobaan.
tidak boleh kalah dalam menghadapi pencobaan. Supaya kami menang dalam menghadapi pencobaan. Tolonglah kami supaya kami melihat pencobaan itu sebagai hal yang biasa. Tolong kami supaya kami melihat pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kami manusia. Tolong kami supaya kami percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar pada waktu kami menghadapi pencobaan. Roh-Mu yang kudus, tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Hamba mohon proteksi umat-Mu dalam nama Yesus. Jaga, lindungi, dan bentengi mereka semua dari virus corona, sehingga mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.